Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan anggota Polres Merauke dan Bapak Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga damai Kristus senantiasa menyertai kita, dan secara khusus Bapak Kapolres dan Bapak Polres Merauke, pejabat utama Polres Merauke, Wadan Yonde, Polres Merauke, dan segenap anggota Polres Merauke dan Kompi Brimob Merauke, baik yang sedang bertugas di kota, tetapi juga yang bertugas di polsek-polsek dan juga di pos-pos perbatasan yang juga saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pengurus Bintal Polres Merauke dan bersama dua hamba Tuhan, kami akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah pelopor Merauke, serta seluruh perwira Polres dan Batalion Brimob Merauke beserta anggota dan segenap keluarga. Dari tempat ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Pendeta dan Ibu, kita juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun GPI Papua yang ke-35. Ya, semoga GPI tetap jaya ya di tanah Papua. Baik, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan anggota Polres Merauke serta Batalion Brimob Merauke yang saya kasih dalam Tuhan, mengingat bahwa saat ini kita juga belum bisa dapat melaksanakan Bintal ya secara bersama-sama, karena perlu diketahui bahwa kita juga masih menjalani social dan physical distancing, sehingga Bintal belum dapat dilakukan secara bersama. Sehingga pada malam hari ini spesial untuk anggota Polres Merauke berkenan dengan acara malam perenungan, sehingga malam hari ini acara dikemas spesial Bintal untuk anggota Polres Merauke. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan juga Bapak Kapolres serta seluruh pejabat utama Polres Merauke yang telah mendukung ide kami sehingga Bintal dapat kami laksanakan pada malam hari ini. Baik rekan-rekan anggota Polres dan Batalion Brimob Merauke yang saya kasih dalam Tuhan, tema perenungan kita spesial pada Bintal Polres Merauke pada malam hari ini yaitu saya mengambil tema Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya kutip dari Matius 8 ayat 20 bagian B. Dan tema ini akan saya bahas bersama kedua narasumber di malam hari ini. Dan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama, Ibu Pendeta Celia Anakota. Selamat malam, Ibu Pendeta. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah lama ya kita tidak jumpa lagi dalam kegiatan Bintal ya. Kalau untuk Ibu Pendeta Celia ini tidak asing bagi anggota Polres Merauke, sering tampil di Polres membawakan Bintal. Beliau juga pernah menjadi ketua Majelis Jemaat Karmel Polres, sehingga beliau tidak asing bagi kita. Saat ini hari-hari beliau sebagai wakil ketua 1 Badan Pekerja Klasis Merauke. Ya, yang kedua Bapak Pendeta Lukis Salima, selamat malam. Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Beliau adalah Pendeta Jemaat GPI Papua Immanuel Kodim 1707 Merauke, sekaligus pemilik channel Pendeta Rudi Salima dalam acara malam perenungan bersama Tuhan kami ada. Terima kasih Bapak Pendeta ya. Dan acara malam hari ini disiarkan langsung dari Jalan Cemara, Gang Mawar, Kelapa Lima Merauke. Bersama saya Aibda Salman Nugair, Kaurumintu Sat Narkoba Polres Merauke. Baik, Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta yang saya hormati dalam dan kasih dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum kita akan masuk pada malam perenungan spesial kita untuk anggota Polres Merauke ini, saya berharap Bapak dan Ibu akan memberikan penguatan bagi teman-teman anggota Polres dan juga anggota Brimob yang saat ini sedang melaksanakan tugas. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini membuat kita semua jadi takut dan khawatir. Tapi kira-kira seperti orang-orang percaya, seperti apa yang harus kita lakukan? Dan pada malam hari seperti biasa tema kita, saya mohon untuk Bapak dan Ibu bisa mengulas sedikit tentang tema ini. Kalau kita ingat tema ini kan kata Tuhan kepada murid-murid setelah mereka
Beliau mengutus para murid pergi ke seluruh bumi, jadikan semua orang menjadi bangsa muridku. Nah, kata-kata ini Yesus ucapkan kepada para murid. Kira-kira masih relevankah tema ini, kata-kata Tuhan ini kepada kita dan khususnya bagi anggota Polres Merauke? Silakan Ibu Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Bapak Mon. Bapak dan Ibu, salah satu tantangan zaman ini adalah pandemi Corona. Itu salah satu tantangan zaman. Di tengah berbagai realita tantangan ini, maka tidak jarang orang takut ya, cemas, khawatir. Nah, karena itu maka konteksnya juga sama dengan yang dialami oleh para murid di zaman Yesus. Ketika Yesus mati, kemudian mereka terpencar sana sini karena mereka kehilangan seorang pemimpin agung. Lalu setelah Yesus bangkit, Yesus berupaya untuk mengumpulkan mereka. Nah, karena itu maka tugas pengutusan yang Yesus sampaikan disertai dengan janji bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi yang pertama adalah tiap tugas, tiap kepercayaan selalu disertai dengan janji penyertaan. Iya, gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rudi, ditambahkan sedikit terkait dengan tema ini. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, shalom buat Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang dimana berada, yang saat ini ada dalam kita punya kebersamaan. Untuk tema yang tadi disampaikan, kalau mau melihat dari realita yang terjadi di sini, yang sampai dengan kita ada dalam situasi pandemi, yang membuat kita terus ada dalam satu situasi yang dibilang social distancing lagi di sana, yang sampai pada dibilang kita harus lockdown, kita harus tinggal di rumah, stay at home, harus tetap tinggal dalam kita punya aktivitas. Tapi selalu saya bilang, stay at home and stay with God. Kita tinggal di rumah, tapi kita harus ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah merupakan salah satu wacana juga yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi berbicara sebagai pelopor, sebagai pelayan, sebagai pelindung, pengayom masyarakat. Bapak Kapolri yang di sana juga Bapak Kapolres, khususnya untuk Bapak Kapolres Merauke, pasti bergumul. Ketika bergumul di sana mengarahkan kepada anggotanya, bawahannya dengan satu tujuan supaya virus yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta di sana, bahwa situasi itu, virus itu kalau bisa jangan sampai dia terjadi atau dia menyerang anggota, itu pasti tujuan. Dan puji Tuhan, upaya yang dilakukan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu yang kita katakan bahwa pimpinan itu merupakan perwakilan dari Allah yang melakukan atau yang menyuarakan tentang suara Allah, dan sangat luar biasa. Tetapi dari semuanya itu, semua bilang luar biasanya begini, kalau kita lihat, kalau dokter atau para medis, dokter dengan mantri, mereka itu tahu. Mereka orang-orang yang paling tahu dengan cara apa itu mereka harus buat pencegahan supaya penyakit ini tidak bisa mereka dapatkan. Tetapi kalau kita yang orang awam dalam hal ini, kita sebagai polisi, sebagai pendeta, kita tidak tahu apa Bapak Mon tentang obat-obat yang harus kita pakai, cara-cara yang harus kita pakai supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Jadi kita jalan Bapak Mon bermodal iman saja. Kita ketika keluar, kita jalan, kita percaya. Makanya saya bilang sangat luar biasa. Dengan acara ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita mau ada, kita mau hadir, kita mau bilang bahwa di sana juga ketika kita mau berupaya dengan cara medis, tapi juga ada salah satu cara yang bisa mau kita pakai supaya, karena saya berpikir begini saudara-saudara, kita ini punya tugas pengutusan, pendeta dan polisi. Punya tugas pengutusan yang sama, tujuannya sama, yaitu untuk memberitakan sesuatu. Kalau polisi untuk mengamankan,
kalau pendeta untuk mau menyampaikan tentang suara kerasulan. Oh, dan itu tantangan. Apapun yang terjadi konsekuensinya kita harus melakukan itu. Tetapi di balik konsekuensi itu, kita di sini ada satu situasi yang terjadi saat ini. Dan ketika situasi itu terjadi, kita datang dari sisi iman saat ini. Sebagai teman-teman pelayan, kita mau saling mengingatkan. Teman pelayan dari pendeta, kita mau mengingatkan buat teman-teman pelayan yang ada dari pihak kepolisian bahwa firman Tuhan ini dia relevan. Oke. Tadi Bapak bilang bahwa kita semua diutus ya, polisi juga diutus, pendeta juga diutus. Nah, terkait dengan tema ini, kan kita ini sebagai manusia bukan pendeta ya, walaupun kita ini setelah menjadi polisi siap ditempatkan di mana saja. Kadang-kadang sebagai manusia kita juga banyak berpikir. Tapi bagaimana janji firman lewat tema ini? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kira-kira bagaimana ini? Bahwa yang pertama, kalau Tuhan bilang, Tuhan janji menyertai sampai akhir zaman, maka janji itu bukan janji kaleng-kaleng. Bukan janji kaleng-kaleng. Kalau kita yang janji-janji mungkin ya. Bukan janji dari sisi politik. Betul. Tapi Kristus bilang dia menyertai, itu berarti dia menyertai dengan kuasa. Di mana ada tugas, di situ ada kuasa, dan di situ ada Tuhan. Nah, lalu yang kedua adalah kalau di situ ada Tuhan, ada kuasa, ada penyertaan, maka yang jadi soal adalah mau tinggal dalam Tuhan ataukah berangkat keluar ketika Tuhan. Polisi mau tinggal dalam Tuhan, polisi mau keluar. Kalau tinggal dalam Tuhan maka akan menikmati janji. Ya. Jadi intinya bahwa teman-teman polisi yang saat ini melaksanakan tugas di kota, di pos-pos, di polsek tidak usah takut. Kita ini dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk tugas ini. Ini adalah tugas khusus ya. Tugas khusus, tugas mulia, karena tidak semua orang bisa mengemban tugas seperti ini. Oleh karena itu, rekan-rekan bisa khawatir yang saat ini melaksanakan tugas banyak di kota, di polsek-polsek, maupun di pos-pos perbatasan, tidak usah khawatir. Janji firman Tuhan lewat tema kita hari ini, ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Ya, dan selanjutnya mari kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Seri Anggota. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Sebelum kita ada dalam pelayanan sahabat Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, sejenak kami meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan, mengakui kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan atas hidup ini. Kami lewat kesempatan yang indah ini ingin belajar daripada kehendak-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya firman yang kami baca, kami dengar menjadi kekuatan bagi kami untuk menapaki hari-hari hidup di tengah pandemi corona. Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian firman Tuhan, Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pandemi corona membuat banyak orang gelisah, takut, tawar hati dan cemas. Termasuk orang percaya juga berkata, di manakah Tuhan? Adakah Tuhan menyatakan keberpihakan terhadap orang percaya? Adakah Tuhan peduli kepada beribu-ribu orang yang telah meninggal? Apakah Tuhan peduli terhadap ratap tangis seorang janda yang kehilangan suaminya? Apakah Tuhan peduli terhadap seorang petugas polisi yang harus terpisah jauh, yang harus menghadapi ketakutan? Dan situasi ini juga berdampak
pada masalah ekonomi, pada masalah sosial, politik. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak buruh-buruh harian yang harus bergulat untuk makan, untuk berpikir demi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka tidak jarang rata tangis, ketakutan, kecemasan menghantui semua orang. Di tengah realitas seperti ini, Bapak Ibu Saudara, saya pikir polisi juga takut. Bagaimana sebagai seorang pelayan masyarakat dituntut untuk tampil, untuk selalu melayani baik atau tidak baik waktunya. Seorang polisi yang tanpa menggunakan pakaian lengkap, tanpa menggunakan helm, yang menggunakan topi dan lain sebagainya, harus pergi mengunjungi dan dalam tugas-tugas pengamanan harus melakukan banyak hal. Karena itu di tengah situasi ini, lawatan firman Tuhan dari Matius pasal 28 menekankan beberapa nilai untuk kita, khususnya bagi Bapak dan Ibu polisi. Bahwa yang pertama adalah Bapak dan Ibu polisi sebagai garda terdepan, selain petugas medis, harus meyakinkan diri bahwa Bapak dan Ibu, Saudara dan saya, kita semua punya gelar PDT, Polisi Dalam Tuhan. Itu pertama. Kalau Bapak dan Ibu polisi dan kita semua sadar bahwa kita punya gelar baru, yaitu pelayan dalam Tuhan, polisi dalam Tuhan, pengayom dalam Tuhan, maka kita melakukan segala bingkai kegiatan kemasyarakatan kita, bingkai pelayanan kita dalam takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa realita takut dan cemas ini juga dihadapi oleh para murid. Apalagi setelah Yesus bangkit, Yesus berupaya untuk mengumpulkan mereka. Dan ini juga menjadi satu kekuatan bagi para polisi dan kita semua, bahwa tugas kepolisian adalah tugas komunal, adalah tugas bersama. Kita tidak bisa seorang diri untuk menghadapi segalanya, termasuk menghadapi pandemi corona ini. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, polisi tidak bisa jalan sendiri, medis tidak bisa jalan sendiri, masyarakat tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh satu kesatuan, satu community. Kerjasama, keterikatan, persaudaraan, persekutuan, termasuk di dalamnya community oleh para polisi. Bahwa tugas ini adalah tugas bersama, dan karena itu kebersamaan ini harus dilandasi dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Lalu hal berikutnya adalah bahwa sama dengan para murid di tengah kecemasan, Tuhan menyampaikan janji pengutusan disertai dengan kekuatan luar biasa. Bahwa para polisi bekerja bukan seorang diri, para polisi bekerja bersama dengan Tuhan. Karena gelar PDT tadi, pelayan dalam Tuhan, pengayom dalam Tuhan, polisi dalam Tuhan, mengikat satukan Kristus bersama dengan para polisi dan bersama dengan semua orang percaya. Dan karena itu menjadi kekuatan tersendiri. Bapak dan Ibu Saudara, bisikan jangan takut hanya akan kita cerna dan kita rasakan di saat titik-titik terendah. Dan titik-titik terendah itu adalah ketika kita takut. Jadi di saat kita merasa takut dan gentar, ingatlah bisikan Yesus dan rasakanlah bisikan itu terus menggema dalam relung hati kita. Bahwa jangan takut, aku menyertai engkau. Lalu hal yang berikutnya kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Penyertaan itu akan kita rasakan jika kita tinggal dalam Kristus, jika kita berakar dalam Kristus, jika kita dibangun di dalam Kristus. Dan karena itu, firman Allah menjadi satu-satunya kekuatan bagi kita. Bahwa kalau Tuhan yang utus untuk jadi polisi, maka Tuhan yang akan sertai. Bahwa kalau Tuhan yang utus sebagai tenaga medis, maka Tuhan juga akan sertai. Jika Tuhan yang utus untuk menduduki jabatan sebagai Kapolri, Kapolda, Kapolsek, Kapolres, maka Tuhan yang menyertai. Dan dalam seluruh tingkah langkah itu, setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun pangkat kita, ternyata kita semua punya satu hal. Kita ringkih dan rapuh sebagai manusia. Dan karena itu kita butuh Tuhan. Polisi butuh Tuhan, masyarakat butuh Tuhan, semua butuh Tuhan. Bahwa kalau selama ini senjata yang kita andalkan, tapi kali ini Corona memberikan pelajaran penting pertumbuhan iman untuk kita. Bahwa kita tidak lagi mengandalkan pistol kita tidak lagi mengandalkan baju jabatan kita, tetapi yang kita andalkan adalah Kristus Yesus. Karena kita tidak tahu. Kalau musuh kita dapat lihat, kita bisa antisipasi.
Tetapi ketika virus kita tidak bisa dapat lihat, maka yang menjadi dasar kita adalah Kristus. Kita ringkih, kita rapuh, kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Ini juga mengingatkan kita semua bahwa kematian ternyata begitu dekat dengan kita. Dan karena itu, menjadi pelajaran penting untuk kita. Tumbuhkan harapan dan semangat, pulihkan bahwa keberpihakan Allah melalui ucapan janjinya, jangan takut menyatakan bahwa Allah berbela rasa dengan kita. Tetapi juga kalimat jangan takut aku menyertai engkau menunjukkan otoritas Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah, menyatakan kekekalan Allah, menyatakan keberpihakan dan rasa kemanusiaan Allah dalam kita. Dan karena itu dia tahu bahwa kita orang manusia ini suka takut, makanya dia bilang, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Bapak dan Ibu Saudara, zaman boleh berlalu, tapi kasih Allah tidak pernah berlalu. Hanya orang-orang yang tinggal dalam Kristus yang akan berkata, jika Kristus di pihakku, maka tiada satu pun akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Dan ketika Allah merahmati pemerintah, Allah merahmati Kapolri, Kapolda, Kapolres, sampai dengan Polsek dan semua orang yang ada dalam jajarannya, untuk menyatakan diri bahwa Tuhan ada dan selalu membuktikan diri. Dia ada dan menyertai dalam tugas dan kerja kita. Ini menjadi spirit. Jangan kehilangan harapan. Jangan berputus asa. Jangan takut. Yang penting kita mawas diri, kita siap diri, kita menjaga, dan kita mengikuti protokol kesehatan di mana saja kita ada, maka kita tahu pasti. Imun, kekebalan daya tahan tubuh kita harus seimbang antara jasmani dan rohani. Tuhan sayang kita untuk menjadi orang-orang dalam gelar PDT. Selamat menjadi polisi dalam Tuhan, selamat melayani. Baik, rekan-rekan anggota, di mana saja Anda berada, dalam firman Tuhan sekaligus penguatan bagi kita, berkenan dengan spesial Intel Polres Merauke yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sekalian Anggota. Dan selanjutnya kita akan dalam doa, kita akan mendoakan Bapak Kapolri dan Wakapolri dalam tugas kepemimpinan. Kita akan mendoakan Bapak Kapolda Papua dan Wakapolda Papua, Bapak Kapolres Merauke dan Wakapolres, pejabat utama Polres Merauke, Waranyon D. Pelopor, Brimob Merauke, dan seluruh anggota Polres dan Brimob dalam tugas dan tanggung jawab. Dan doanya akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Rudi Salimah. Ya baik, dan dalam doa ini juga sekalian mengakhirinya, kita akan mengakhiri ibadah untuk siaran bintang dengan kita menerima berkat Tuhan nanti. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah nama Tuhan di saat kesempatan malam yang berbahagia ini. Kami bersyukur dan terlalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kehidupan kami yang masih ada, yang masih kami miliki sampai dengan saat ini Tuhan. Kekuatan, kesehatan, keselamatan yang kami dapat, yang kami rasakan di tengah-tengah pribadi hidup kami, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, yang sudah kami lewati Tuhan, mulai sejak terbitnya mentari pada pagi hari tadi. Siang hari mentari terus menyelimuti hidup kami dan sampai pada malam hari ini. Oh Tuhan, ketika kami pada saat malam hari ini menentahkan bahwa aktivitas kami, tapi juga mata pandang kami tidak lagi sejauh kami memandang pada siang hari. Tapi ketika malam hari ini, pada saat kami ada dalam kehidupan kebersamaan kami, sebagai satu keluarga besar Tuhan, kami yang ada sebagai anggota polisi khususnya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan yang terlalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang masih kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan adalah menjadi harapan kami ketika kami akan melewati hidup dan tidur kami pada malam hari ini. Di sana kekuatan, kesehatan, keselamatan yang kami dapat malam hari ini menjadi jaminan untuk kami akan tidur pada malam ini dan kami akan dipertemukan di hari baru pada hari esok. Dengan tugas pelayanan kami, tugas pekerjaan kami yang baru yang akan kami kerjakan Tuhan nanti di sana. Dengan siapapun kami akan jumpa orang-orang yang mau kami jumpa pada hari esok. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan berlaku terus.
baik dalam malam tidur kami bersama dengan keluarga malam hari ini, sampai pada hari esok kami diikuti dengan kekuatan, kesehatan dan keselamatan yang Tuhan berikan pada saat malam hari ini. Di saat kami mendengarkan siaran saat ini, Tuhan ada dalam kebersamaan kami. Percaya kami bahwa pada hari esok pun Tuhan kekuatan, kesehatan dan keselamatan itu terus akan menjadi bagian dalam hidup kami. Bersama-sama Tuhan sebagai satu persekutuan kami yang ada sebagai teman-teman polisi, Tuhan datang secara khususnya mau mendoakan Bapak Kapolri dan Wakapolri dalam tugas kepemimpinan yang dikerjakan dan yang dilakukan Tuhan. Tapi juga kami datang berdoa mau menyerahkan Bapak Kapolda Papua dan Wakapolda, Bapak Kapolres Merauke dan Wakapolres, pejabat utama Polres Merauke, Wadanyon, Developer Brimob Merauke, dan seluruh anggota Polres dan Brimob dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan, ketika kami dipakai untuk ada sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan yang di garda terdepan untuk melayani masyarakat dalam situasi yang terjadi saat ini, pada saat kami ada dalam satu situasi yang dimana membuat dunia saat ini ada dalam rasa kecemasan, dalam rasa ketakutan. Itulah yang menjadi sesuatu yang terjadi saat ini dalam kehidupan kami sebagai manusia. Dan ketika itu terjadi Tuhan, ketika kami ada saat ini, kami mau berterima kasih buat Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, biarlah Tuhan firman Tuhan yang tadi disampaikan bukan cuma dengan kata-kata ketika kami mendengarkannya saat ini, tapi kami percaya dari sana ada kekuatan, ada kuasa dari pemberitaan firman yang telah disampaikan tadi, karena kami mengaminkan janji Tuhan bahwa apa yang telah disampaikan keluar tadi firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami yang mendengarkan firman yang tadi disampaikan hamba Tuhan tadi, di mana setiap kami berada, kekuatan dengan kuasa kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan itu akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami ada dalam tugas pekerjaan kami. Baik kami sebagai Kapolri, sebagai Wakapolri, kami sebagai Kapolda Papua, sebagai Wakapolda, sebagai Kapolres Merauke, Wakapolres, sebagai pejabat utama Polres dalam tugas pelayanan, dan juga Wadanyon, Developer Brimob Merauke dan seluruh anggota Polres dan Brimob dalam tugas panggilan pelayanan yang dikerjakan dimanapun, bukan cuma kepada kami sebagai para anggota dalam tugas pelayanan, pun juga menjadi bagian dalam keluarga kami. Keluarga kami sebagai istri-istri kami, sebagai suami-suami, dan juga sebagai anak-anak kami dalam satu keluarga Tuhan di sana. Ketika kami ada dalam kebersamaan di malam hari ini, percaya kami bahwa Tuhan Yesus dengan kebenaran firman yang tadi Tuhan sampaikan kepada kami di sana dengan kekuatan dan kuasa itu akan menjaga dan melindungi kami untuk kami akan melangkah di hari esok nanti Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan kami yang baru di sana. Dan malam hari ini kami percaya merupakan malam yang telah Tuhan pakaikan untuk kami nikmati dalam istirahat tidur kami, yang akan kami bersama-sama nikmati dengan keluarga di sana, bersama-sama dengan anak-anak, dengan saudara dalam satu rumah tangga di mana kami tinggal, di mana kami ada. Tetapi juga buat teman-teman kami sebagai polisi mereka yang terus pada malam hari ini melaksanakan tugas piket mereka untuk tugas pengamanan, tugas pengayomi. Biarlah bagi mereka yang melakukan tugas pelayanan di malam hari ini, Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di Polsek Kota Merauke atau yang berada di polsek-polsek yang di pinggiran-pinggiran kota atau di mana saja Tuhan, atau mereka yang dalam tugas saat ini diutus untuk pergi ke gunung atau di mana saja Tuhan. Ketika itu terjadi, kami percaya kebersamaan dengan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami itu terus kami bicara walaupun kami terpisah Tuhan. Dan di firman Tuhan bahwa dimanapun kami berada Tuhan, tapi ketika kami dalam kebersamaan,
Kami di sana mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka percaya kami bahwa kebersamaan dengan Roh Tuhan itu Tuhan mempersatukan kami untuk kami menikmati hidup kami di malam tidur kami dalam kebersamaan kami saat ini Tuhan. Hamba datang mendoakan khususnya buat setiap anggota Polres, baik yang ada di Polres Merauke, tapi juga yang berada di setiap di polsek-polsek yang di pinggiran-pinggiran dari kota atau sampai di kampung-kampung Tuhan, mereka yang saat ini terpisah dengan keluarga mereka tidak bersama-sama. Percaya kami Tuhan bahwa saat ini kami yang menjadi perwakilan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar saat ini, kami mengimani bahwa kebersamaan kami dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, yang menjadi bahagian dalam keluarga kami, yang mereka karena tugas harus terpisah dari kami. Kami percaya Tuhan mempersatukan kami dalam roh dengan Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan yang kami dapat malam hari ini, kebersamaan kami dengan Tuhan yang tercipta lewat siaran yang terjadi saat ini dalam ibadah bintal yang dilaksanakan, kebersamaan dengan Tuhan, rasa tenang, rasa dekat dengan Tuhan yang terjadi, yang kami rasakan pun juga dirasakan oleh kehidupan suami kami, istri kami, mereka yang terpisah karena tugas pelayanan, yang di setiap polsek-polsek yang ada dimanapun Tuhan, karena tugas pemutusan untuk pengamanan dimanapun mereka Tuhan. Saat ini walaupun kami terpisah secara fisik Tuhan, tapi kami percaya dalam roh Tuhan mempersatukan kami. Itulah yang menjadi harapan kami dengan iman yang terjadi saat ini ketika kami ada bersama-sama dalam hadirat Allah. Lewat situasi yang terjadi dalam acara ibadah bintal yang dilaksanakan dalam siaran ini, Tuhan Yesus Kristus. Percaya kami dengan iman kami bahwa kekuatan, kesehatan, keselamatan yang kami rasakan saat ini menjadi bagian buat orang-orang yang kami kasih. Orang-orang yang kami cintai, yang dimanapun mereka dalam tugas yang mereka kerjakan pada saat malam hari ini atau sampai pada hari esok, kami percaya Tuhan. Mereka pun diberkati oleh Tuhan seperti Tuhan memberkati kami. Yang ada dengan kekuatan dan kesehatan yang kami miliki di saat kesempatan ini Tuhan. Biarlah kepada para pemimpin kami, khususnya mereka sebagai Kapolri, mereka yang dipercayakan dengan tugas-tugas untuk ada mau melakukan pekerjaan demi untuk melayani masyarakat bersama-sama dengan kami, baik Kapolri, Wakapolri, tapi juga kepada mereka sebagai Kapolda Papua dan Wakapolda, Kapolres Merauke secara khususnya, ketika harus ada untuk bersama-sama dengan para staf, dengan para anggota yang ada dalam kebersamaan, untuk mereka mau menjaga keutuhan NKRI, menjaga keutuhan, keamanan yang terjadi dalam situasi yang ada saat ini. Percaya kami bahwa pelayanan tugas yang kami lakukan atau pimpinan-pimpinan kami lakukan bersama dengan kami, sampai pada perangkat anggota yang ada di sana, kami akan melakukan semua itu dengan kebersamaan dengan Tuhan. Dan itu kami akan mendapatkan kekuatan dan kesehatan, keselamatan dari Tuhan, terus akan menjadi bahagian dalam hidup kami. Baik di malam hari ini Tuhan sampai pada hari esok. Kami percaya bahwa sesuai apa yang menjadi janji firman Tuhan, bahwa hari esok, pekerjaan pada hari esok, semua itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Itu berarti Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dari setiap pimpinan-pimpinan kami, baik dari Kapolri sampai Kapolda, Kapolres, sampai dengan semua pejabat-pejabat yang utama yang ada, dan juga mereka sebagai wadanion di Brimob dalam tugas pekerjaan dan juga anggota Brimob, biarlah Tuhan semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka lakukan, kekuatan dan kesehatan, keselamatan itu mereka hanya dapat dari Tuhan. Untuk mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan demi untuk melayani Tuhan lewat masyarakat yang ada di kota Merauke secara khususnya, tapi juga buat semua teman-teman kami sebagai polisi yang dimanapun mereka berada saat ini melaksanakan tugas panggilan mereka. Tuhan, selalu kami mau bilang bahwa mereka tidak pernah sendiri, mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mereka senantiasa menikmati ada dan hadirnya Tuhan. Kekuatan dan kesehatan, keselamatan dari Tuhan itu menjadi bahagian terus dalam kehidupan teman-teman kami yang terpisah dimanapun mereka berada. Doa kami Tuhan,
untuk setiap kami dari pimpinan yang tertinggi sampai dengan pimpinan yang ada dalam Kabupaten Kota Merauke ini, Tuhan Yesus Kristus. Juga bersama-sama dalam kesempatan ini kami mendoakan Bapak Bupati sebagai pimpinan daerah di tempat ini, Tuhan, Bapak Freddy Getse bersama dengan ibu dan anak terkasih. Tapi juga teman-teman pelayan kami, mereka yang adalah sebagai para medis, sebagai dokter, sebagai mantri, sebagai suster, dan juga teman-teman pelayan mereka sebagai para pelayan, yaitu pendeta-pendeta Tuhan yang ada di kelas Merauke Tuhan, tapi juga dengan berbagai macam, di berbagai kelas di mana saja berada Tuhan. Baik kami dari GPI Papua atau dari GKI atau dari manapun, kami semua denominasi gereja yang ada, biarlah mendapatkan kekuatan dalam kebersamaan dengan Tuhan untuk kami melangkah melewati hari-hari hidup kami Tuhan, untuk melakukan tanggung jawab sesuai dengan yang Tuhan sudah percayakan di atas pundak kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, janji firman Tuhan ya dan amin. Dan itu akan menjadi bahagian yang tidak dipisahkan dalam hidup kami. Menjadi bahagian yang tidak dipisahkan dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan yang terus kami rasakan. Baik kami sebagai pimpinan yang tertinggi, sekali lagi dari Kapolres sampai pada tingkat bawah. Khususnya buat Bapak Kapolres yang berada di Merauke, bersama dengan para staf, anak-anak buah, dengan semua anggota yang ada diberkati dan dijaga oleh Tuhan, dan keluarga-keluarga kami, Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga kami juga Tuhan mau senantiasa memberkati, menjaga, dan melindungi. Ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang ada, yang dipercayakan sebagai pengurus bintal untuk melaksanakan kegiatan ibadah ini, untuk memberikan kekuatan secara iman, kekuatan secara rohani, diberkati oleh Tuhan, khususnya buat Bapak Mondung, Bapak Simon Tunggair, Bapak Samuel Tunggair. Tuhan, biarlah bersama-sama dengan Bapak terkasih agar supaya terus dipakai oleh Tuhan untuk bisa lewat wadah ini, Tuhan, lewat bintal yang dikerjakan dalam kebersamaan di sana, lewat anak-anak Tuhan, bisa Bapak terkasih ini Tuhan pakai untuk menyuarakan tentang apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan, untuk mau menyampaikan tentang suara Tuhan kepada kami, para anggota polisi yang ada di Merauke, tapi juga yang di mana saja kami berada. Semua pengurus bintal diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara Tuhan akan pakai anak-anak Tuhan ini untuk mereka terus melayani Tuhan lewat kesempatan, walaupun dalam situasi pandemi saat ini, tapi tetap ada cara Tuhan saja. Tuhan akan pakai anak-anak Tuhan ini untuk mereka dalam wadah ini terus menyerukan tentang suara Tuhan ini, untuk memberikan kekuatan dalam tugas pelayanan kami sebagai para polisi yang kami lakukan dengan janji pemutusan yang kami terima, yang Tuhan berikan kepada kami di sana. Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan sekali lagi, kekuatan dari Tuhan terus menjadi bahagian dalam hidup kami, keluarga kami, pribadi kami, pekerjaan kami, malam tidur kami sebentar malam, hari esok dengan aktivitas yang baru di sana yang Tuhan sudah paketkan, diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang sama yang kami miliki saat ini. Kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melayani masyarakat, tapi juga bergandengan tangan dengan semua instansi terkait yang ada dalam rangka untuk kami mau melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami. Biarlah senantiasa mau selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, pikiran Tuhan kepada kami di malam hari ini. Ibu Pendeta Sediara Kota, biarlah diberkati Tuhan bersama dengan suami dan anak keluarga. Dan juga hamba, biarlah Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi semua kami Tuhan. Biarlah sebagai para pelayan senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan, untuk terus kami mau pada melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam kebersamaan kami Tuhan saat ini. Yang menjadi pokok doa utama kami, kami mendoakan setiap para penderita yang saat ini sudah dinyatakan dokter positif, dan mereka ada dalam perawatan para medis, yaitu positif penyakit corona. Mereka yang saat ini dirawat Tuhan, biarlah Tuhan ada di sana dengan seribu cara Tuhan. Tuhan mau datang, mau ada, mau mendampingi setiap pasien-pasien yang sementara terbaring di rumah sakit saat ini.
tapi juga bagi mereka yang sementara ini masih gejala, atau bagi mereka yang ada di dalamnya di sana yang mendapatkan status untuk mereka mau dinyatakan sebagai orang-orang yang ada dalam penderita penyakit corona, tapi menjadi iman percaya kami yang setiap saat, setiap malam kami berdoa bahwa percaya kami bahwa setiap hari bukan Tuhan menambah jumlah mereka yang positif, tapi setiap hari Tuhan akan mengurangi jumlah mereka yang menderita positif yang sementara ini di rumah sakit, di mana saja berada Tuhan, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Kota Merauke. Mereka sebagai para medis, sebagai dokter, sebagai suster, sebagai mantri, yang juga adalah sebagai pelayan-pelayan di garda terdepan untuk melakukan tugas pelayanan pendampingan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan mau menjaga mereka, mau melindungi mereka setiap para medis, supaya dengan kekuatan kesehatan dan dengan tanggung jawab untuk mau melayani yang Tuhan berikan, dari sana mereka bisa melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan yang terjadi lewat tugas pelayanan yang mereka kerjakan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan keluarga besar di rumah ini, tempat yang kami pakai di tempat ini, dan dengan kesederhanaan kami Tuhan, kami datang untuk mau menyampaikan tentang suara kerasulan buat anak-anak Tuhan yang ada di Polres Merauke atau yang berada di mana saja di polsek-polsek yang sementara ini menyaksikan siaran ini, siaran vital ini. Biarlah Tuhan memberkati rumah ini, rumah di mana di dalam kediaman Bapak sama Tunggai diberkati Tuhan. Tempat yang kami pakai ini rumah keluarga, ibu dan anak-anak terkasih diberkati oleh Tuhan. Ruangan-ruangan yang ada dalam rumah ini diberkati dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar setelah ini kami akan ada lagi dalam siaran renungan malam. Biarlah Tuhan memberkati kami, kekuatan kesehatan dari Tuhan kami dapatkan untuk terus kami akan melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan lewat tugas panggilan yang Tuhan embankan di atas pundak kami masing-masing. Sebelum kami terpisah Tuhan satu dengan yang lainnya saat ini dalam tempat kehidupan kami masing-masing, dan kami akan berbaring di malam hari ini sampai pada hari esok Tuhan. Kami menginginkan berkat dari Tuhan. Itu sebabnya hamba sebagai pelayan yang diutus Tuhan untuk ada bersama-sama dengan umat yang punya Tuhan. Saat ini hamba mohon Tuhan mengizinkan hamba mengangkat tangan. Dan lewat tangan yang hamba angkat, Tuhan memberikan berkat kepada semua orang yang percaya yang menyaksikan siaran pada malam hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan penyertaan Roh Allah yang suci dan kudus, selalu ada dalam kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, menjadi bahagian dalam kehidupan orang-orang yang kami kasih, mereka sebagai pimpinan kami, baik sebagai Kapolri, sebagai Wakapolri, sebagai Kapolda Papua, Wakil Wakapolda, Bapak Kapolres Merauke, Wakapolres, Pejabat Utama Polres Merauke, Wadanion, Pelopor Brimob Merauke, dan seluruh anggota Polres dan Brimob dalam tugas, dan juga dengan keluarga, anak dan istri mereka diberkati, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Malam hari ini dalam tugas pekerjaan panggilan istirahat tidur kami sampai pada hari esok, kekal sampai selama-lamanya Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin. Baik Bapak dan Ibu, rekan-rekan anggota Polres Merauke dan Brimob Merauke di mana saja Anda berada, terima kasih telah menyaksikan siaran Vital Polres pada malam hari ini. Terima kasih kepada juga hamba Tuhan Ibu Pendeta Servi yang telah menjamu kita lewat kebenaran firman di malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Luli telah membawakan doa dan permohonan kita kepada Tuhan dan telah memberkati kita di akhir doa ini. Dengan demikian selesailah acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Dan pada malam hari ini sekali lagi atas nama pengurus kita Polres Merauke menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Jimmy Turukun, beserta Hans Turukun beserta keluarga, Regionex dan Bapak Boy. Terima kasih telah mendukung sehingga siaran Bintang ini bisa terlaksana dengan baik. Bagi teman-teman yang terlambat mengikuti siaran ini bisa mengikutinya di Facebook Rudi Gogo dan juga di channel YouTube Pendeta Rudi Salima. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen.
Baik, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.